Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurila Husnaini. Saya adalah salah satu peserta program kebimbaan dari unit Legenda Wisata. Di sini saya akan menjawab tugas video pertama program kebimbaan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan konsep filosofi kata bimba yang Anda pahami. Menurut saya, filosofi bimba merupakan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba. Filosofi kata bimba lahir dari tujuan hidup setiap manusia. Karena tujuan kita semua karena kita itu memiliki karena kita semua pasti memiliki tujuan hidup. Lalu apa aja sih tujuan hidup dari setiap manusia? Biasanya kan rata-rata itu tujuan hidup manusia itu ingin cepat kaya, ingin banyak duit gitu kan, terus ingin memiliki kendaraan mewah, rumah mewah dan lain-lain. Tapi sebenarnya tujuan hidup manusia itu bukan tentang kesuksesan atau memiliki duit banyak atau memiliki kendaraan bagus, melainkan yaitu untuk mencapai kebahagiaan. Itu adalah tujuan hidup yang utama atau yang paling penting, yaitu mencapai kebahagiaan. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa bahagia? Yaitu kuncinya adalah salah satu kunci utama untuk meraih kebahagiaan adalah dengan belajar atau menjadi seorang pembelajar. Tapi kan pada kenyataannya masih banyak ya orang itu yang tidak suka belajar gitu. Nah, bagaimana sih supaya mau belajar? Yaitu dengan cara menumbuhkan karakter minat belajarnya. Nah, caranya melalui proses bimbingan minat belajar yang dirumuskan dengan kata bimba. Nah, proses bimbingan minat belajar anak dapat diterapkan melalui metode bimba, yaitu fun learning, small step system, dan individual system agar anak tertarik dan semangat serta antusias untuk belajar. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan konsep kebahagiaan sejati yang Anda pahami dan bagaimana hubungan antara tujuan hidup dengan bimba. Yaitu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, bahagia itu memiliki arti yaitu keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala rasa yang menyusahkan. Nah, bahagia tidak berwujud dengan hanya ada di dalam hati, tapi bahagia juga harus dirasakan oleh setiap manusia dan selamanya gitu. Alasan kita harus merasakan bahagia yaitu karena bahagia merupakan tujuan hidup utama kita. Saat kita telah merasakan bahagia, maka dampaknya yaitu kita akan jauh lebih sukses dari sebelumnya. Agar bisa bahagia, kita bisa melakukan 3 kunci utama kebahagiaan, yaitu dengan beriman, berbuat baik, dan yang ketiga adalah belajar. Lalu bagaimana hubungan antara tujuan hidup dengan bimba? Hubungan tujuan hidup dengan bimba itu sangat nyambung ya, karena kan untuk kita bahagia kita harus mau menjadi seorang pembelajar, dan di bimba itu sendiri kita bisa menjadi seorang pembelajar gitu. Lalu pertanyaan yang ketiga, jelaskan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar yang Anda pahami. Konsep beriman yaitu kami atau saya sebagai seorang muslim sudah diajarkan oleh agama saya untuk saling mendoakan satu sama lain. Walaupun teman kita bukan orang muslim juga kita boleh mendoakannya. Nah, itu adalah salah satu konsep beriman, itu saling mendoakan. Lalu konsep berbuat baik yaitu kita sebagai motivator kita berbuat baik dengan anak-anak kita, dengan murid-murid bimba kita, dengan cara kita membantu
mereka dalam memahami apa ya bahasanya, memahami proses mereka menimbulkan minat belajarnya gitu. Lalu belajar, mengenai belajar yang saya pahami yaitu belajar merupakan salah satu kunci utama bahagia yang seharusnya mudah dilakukan oleh setiap manusia. Tapi kan pada kenyataannya kan masih banyak gitu yang tidak mau belajar ya. Nah, seorang pembelajar harus mempunyai kesadaran untuk mau memperbaiki diri. Pembelajar akan berusaha mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi agar hidupnya menjadi lebih nyaman dan bahagia gitu. Lalu yang keempat, sudahkah Anda menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar? Berikan masing-masing contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya sudah. Contoh dari konsep beriman yaitu selalu mendoakan ketika waktu sholat, mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, saling mendoakan kebaikan. Lalu berbuat baik ya itu yaitu tadi kita selalu menawarkan pertolongan, berbuat baik terhadap anak murid gitu kan. Ketika mereka membutuh bantuan kita pada saat sedang bimbel, kita sebagai motivator maka harus berbuat baik dengan cara membantu. Lalu belajar yaitu kita membantu proses penumbuhan minat belajar anak-anak bimbel ketika proses membimbakan. Lalu pertanyaan yang ke-5, apa saja 7 tahapan belajar? Bagaimana hubungan di setiap tahap yang ada di dalam 7 tahapan belajar? Oke. Itu yang pertama, tahu, yaitu hanya sekedar tahu atau pernah mendengar, misal kata bimbel. Yang kedua yaitu paham, jika sudah mengerti lebih banyak tentang suatu hal, misal memahami kata bimbel dan metode yang diterapkan di bimbel. Yang ketiga yaitu mengaplikasikannya. Apa yang sudah dipahami tentang bimbel bisa diterapkan minimal kepada diri sendiri terlebih dahulu. Contohnya membimbangkan diri sendiri tentang pentingnya belajar bagi orang dewasa dan pentingnya menumbuhkan karakter minat belajar anak usia dini. Lalu yang keempat, menganalisa, yaitu apakah sudah sesuai antara ilmu bimbel dengan apa yang sudah kita terapkan. Yang ke-6, sintesa, yaitu perpaduan suatu penggabungan dari yang kita dapatkan dengan apa yang sudah kita yakini dari ilmu bimbel, menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan sehingga akan timbul niat untuk berbuat sesuatu untuk kebaikan orang banyak. Lalu yang ke-6, evaluasi, yaitu membandingkan nilai-nilai dengan standar bimbel yang semestinya. Jika belum sesuai, maka kita harus belajar lagi dan lebih memahami bimbel. Yang terakhir, yang ke-7, yaitu sosialisasi. Pentingnya kita memahami dan meyakini bimbel baik dari teori dan penerapannya agar dapat mensosialisasikan bimbel kepada lingkungan terdekat dan juga masyarakat luas. Baik, lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ke-6, yaitu jelaskan konsep paradigma bimbel yang Anda pahami. Paradigma bimbel, jadi paradigma bimbel adalah proses membimbing minat belajar anak yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar dalam mendidik anak. Nah, landasan berpikir tersebut adalah proses membimbing minat belajar, atau dalam bahasa bimbel adalah membimbakan dari landasan berpikir ini melahirkan konsep dasar.
Nah, sedangkan konsep dasarnya yaitu membahagiakan semua yang terlibat, baik anak maupun orang dewasa, agar dapat bahagia. Maka, anak harus dibimbing minat belajarnya, dan orang dewasa harus menjadi pembelajar. Lalu, pertanyaan berikutnya yang ketujuh yaitu, sudahkah Anda menerapkan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah sudah. Lalu berikan contoh konkretnya. Yaitu contoh konkretnya, kita selalu menumbuhkan kesadaran bahwa belajar itu penting bagi diri kita. Gitu. Terus selain itu juga kita bisa memahami bahwa menumbuhkan minat belajar sejak usia dini itu penting gitu. Biar ketika dia sudah dewasa, dia tidak akan malas dalam belajar. Lalu bisa juga dengan meyakini apa yang kita lakukan ada manfaat dan dampaknya. Jadi ketika kita contohnya ketika kita sedang membimbakan, itu bermanfaat juga bagi kita, yaitu kita bisa terus belajar, menjadi pembelajar, dan manfaat juga bagi anak yang kita bimbakan, yaitu anak yang kita bimbakan mendapatkan ilmu dan menumbuhkan minat belajarnya. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu, jelaskan apa saja perbedaan antara membimbakan dengan mengajarkan membaca. Itu perbedaannya, kalau membimbakan itu kita menumbuhkan minat anaknya terlebih dahulu, kita tumbuhkan. Lalu setelah minatnya tumbuh, maka kita ajarkan. Sedangkan kalau mengajarkan membaca itu terfokus hanya anak bisa baca saja tapi tidak menumbuhkan minatnya. Sedangkan membimbakan itu diawali dengan menumbuhkan minat membaca si anak. Lalu ketika minatnya sudah ada, kita ajarkan. Jadi dan tidak terfokus pada hasil tapi terfokus pada proses. Sedangkan kalau mengajarkan membaca yaitu terfokus pada hasilnya, anak harus bisa baca tapi tidak ada minat. Itu yang membedakan antara membimbakan dengan mengajarkan membaca. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.